Nyimas Gamparan, Sri Kandi Banten zaman kolonial Belanda. Nyimas Gamparan merupakan kerabat atau salah satu keluarga dari Kesultanan Banten. Ia merupakan sosok wanita yang mempunyai semangat dan jiwa keras dalam memerangi ketidakadilan. Pasca dihapuskannya Kesultanan Banten pada tahun 1813 di era Sultan Muhammad Safiuddin, keluarga Kesultanan Banten melakukan diaspora atau penyebaran ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Nyimas Gamparan. Tragedi itu lebih kepada pembuangan keluarga Kesultanan Banten oleh kolonial Belanda dengan tujuan melenyapkan semua kekuatan Kesultanan Banten. Atas tragedi itu, keluarga Kesultanan Banten menaruh dendam kepada kolonial Belanda, terutama Nyimas Gamparan. Tak tahan atas perlakuan Belanda terhadap wilayah Banten, pada tahun 1836, Nyimas Gamparan kembali ke Banten untuk melakukan perlawanan dengan menyamar sebagai rakyat jelata. Secara diam-diam, ia menghimpun kekuatan massa untuk melawan Belanda. Nyimas Gamparan mulai menyusun strategi untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda dengan membentuk beberapa pasukan perang. Nyimas Gamparan mengajarkan ilmu-ilmu kanuragan dan melatih teknik perang kepada para prajurit yang sebelumnya sudah dipilih dan bersedia untuk ikut serta dalam gerakan tersebut. Yang sangat fenomenal, Nyimas Gamparan membentuk suatu kekuatan dari beberapa jawara perempuan. Pasukan ini lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan pasukan Sri Kandi Nyimas Gamparan. Pada tahun 1830, ketika Belanda sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan di wilayah Banten, yaitu membangun Jalan Anyar Panarukan, Nyimas Gamparan beserta pasukannya mulai melakukan perlawanan terhadap Belanda. Setidaknya tercatat beberapa pertempuran yang terjadi di beberapa wilayah di Banten antara pasukan Belanda melawan pasukan Nyimas Gamparan. Wilayah Cikande, Rangkas Bitung, Serang hingga ke Pandeglang tak lepas dari pertempuran kedua pasukan tersebut. Pada pertempuran itu korban dari kedua belah pihak pun tak terelakkan. Namun pasukan Nyimas Gamparan dapat memenangkan pertempuran tersebut sehingga pasukan Belanda pun kocar-kacir dibuatnya. Pasukan Nyimas Gamparan tidak mudah ditumpas oleh pasukan kompeni Belanda. Kenyataannya, pasukan Sri Kandi ini mampu bertahan menghadap serangan pasukan kolonial Belanda. Adapun keunggulannya antara lain, pasukan Sri Kandi ini tangguh di medan perang dengan menguasai ilmu-ilmu kanuragan dan juga menguasai medan perang, sehingga mudah dalam melakukan serangan gerilya. Pasukan Sri Kandi ini bermarkas di Balaraja wilayah Tangerang saat ini. Balaraja atau tempat singgah para raja. Ada juga yang menyebutkan tempat berkumpulnya bala tentara raja. Mungkin ini asal mula nama diri daerah Balaraja. Ada salah satu daerah yang menjadi persembunyian Nyimas Gamparan beserta pasukannya ketika itu, yakni di pedalaman desa Kubang, kecamatan Sukamulya yang masih wilayah Balaraja pada saat itu. Wilayah tersebut dijadikan panyumputan atau persembunyian oleh Nyimas Gamparan. Dan entah kenapa wilayah tersebut sulit untuk dilacak oleh bala tentara Belanda. Banyak cerita menjelaskan Nyimas Gamparan membentengi wilayah tersebut dengan ajian-ajian ilmu kanuragannya, sehingga terlihat seperti hutan belantara dan terkesan angker. Serangan sporadis pasukan Nyimas Gamparan ternyata membuat repot Belanda. Disebutkan kompeni Belanda pada waktu itu telah banyak mengalami kerugian dan kebangkrutan yang diakibatkan oleh Nyimas Gamparan dan pasukannya. Kolonial Belanda pun murka atas kekuatan yang dihimpun oleh Nyimas Gamparan. Beberapa serangan yang dilakukan selalu gagal untuk menupas pasukan Nyimas Gamparan, sehingga membuat Belanda hampir putus asa dibuatnya. Setelah serangan-serangan dahsyat yang dilakukan Belanda terhadap pasukan Nyimas Gamparan gagal,
Akhirnya Belanda melakukan strategi lain, yaitu dengan menghimpun kekuatan jawara-jawara lokal pada saat itu untuk menghabisi Nyimas Gamparan beserta pasukannya. Raden Tumenggung Kartanatanagara yang menjadi demang di Jasinga Bogor dipilih menjadi garda depan untuk melawan Nyimas Gamparan dengan iming-iming dan dijanjikan menjadi penguasa di daerah Rangkas Bitung. Akhirnya Sang Demang pun setuju dengan tugas tersebut. Untuk melancarkan maksud dan tujuannya, Belanda lagi-lagi melakukan taktik politik adu domba antar kekuatan pribumi. Ki Demang yang merupakan pemimpin di wilayah Jasinga, ia terkenal mempunyai kekuatan yang sakti mandraguna dengan memiliki punggawa dari kalangan jawara. Sangat mudah Ki Demang menghimpun kekuatan untuk melawan pasukan dari Nyimas Gamparan. Pertempuran pun terjadi antara pasukan Ki Demang melawan pasukan Nyimas Gamparan. Kedua pasukan saling melakukan serangan dengan menggunakan senjata andalan mereka. Tak hanya dengan senjata, beberapa punggawa bertarung dengan mengadu ilmu kanuragan yang mereka miliki. Di sudut lain terlihat Nyimas Gamparan dan Ki Demang bertarung dengan sengit. Mereka pun mengeluarkan jurus-jurus ajian sakti yang mereka miliki guna untuk menaklukkan musuh yang dihadapi. Dan sesekali keduanya mengalami kemelut serangan. Tak ayal pertarungan itu sangat menguras energi yang luar biasa. Akibat perang yang berkepanjangan, pasukan Nyimas Gamparan yang bergerak dari Balaraja menuju Rangkas Bitung dapat diperdaya saat perang di Pamarayan oleh pasukan Kartanatanagara. Dan setelah mengalami pertempuran yang sangat dahsyat melawan pasukan gabungan antara pasukan Ki Demang dan pasukan Belanda, akhirnya pasukan Nyimas Gamparan kewalahan dan kalah. Nyimas Gamparan pun wafat dalam pertempuran tersebut dan beliau disemayamkan di daerah Pamarayan, Serang, Banten. Setelah kekalahan Nyimas Gamparan, Belanda pun merasa puas atas kerja dari Ki Demang beserta pasukannya. Sesuai perjanjian, Ki Demang mendapat anugerah dari kompeni sebagai Bupati Rangkas Bitung pertama dengan gelar Raden Tumenggung Adipati Kartanatanagara. Perjuangan dari Nyimas Gamparan atas perlawanannya terhadap Belanda menjadi pemicu semangat masyarakat Banten saat itu untuk tetap menghimpun kekuatan-kekuatan kecil untuk tetap melawan kekejaman Belanda. Meskipun Nyimas Gamparan sudah wafat, namun nama beliau tetap dikenang masyarakat Banten sebagai simbol semangat pergerakan melawan penjajah.